Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin yang Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan di awal pertemuan kita kecuali meminta pertolongan dan keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut namanya dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang tidak mungkin kita bisa kalkulasikan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu bisa menghitungnya. Nikmat yang sangat banyak, dan diantaranya adalah kesempatan untuk menambah iman itu sendiri, kesempatan untuk bertakarub kepada Allah, kesempatan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana dikatakan para ulama klasik dulu seperti Malik bin Dinar, bahwa nikmat tertinggi dalam dunia ini adalah mengenal Rabbul Alamin. Kalau mengenal manusia baik saja, mengenal manusia yang baiknya luar biasa, lalu akhirnya ia menjadi pasangan kita misalnya, lalu si suami atau si istri bilang, mengenalmu adalah anugerah terindah di dalam hidupku. Dan ini bukan basa-basi. Yang gombal banyak memang, tapi banyak sekali orang-orang yang jujur mengatakan demikian, karena pasangannya luar biasa baiknya, pasangannya luar biasa solehnya. Itu sampai mengatakan, mengenalmu adalah anugerah terindah di dalam hidupku. Atau kita mungkin kenal seseorang yang bukan pasangan kita, tapi baiknya luar biasa, dan kita ucapkan hal tersebut, dan kita rela untuk mengorbankan semuanya untuk keselamatannya. Lalu bagaimana dengan mengenal Rabbul Alamin? Lalu bagaimana dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala? Sedangkan Malik bin Dinar mengatakan, ahlu dunya yakhrujuna minad dunya wa lam yadhuku ma huwa ahla minad dunya. Ahli dunia itu ketika meninggal dunia, itu mereka meninggal tanpa pernah merasakan hal paling indah dari dunia. Hal paling indah dari dunia. Dan apa hal yang paling indah dari dunia? Ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kenikmatan terindah di dunia. Hadirin, jika kita tidak bisa, bukan tidak bisa ya, tidak mau lebih tepatnya, meluangkan waktu untuk mengenal Allah, maka kita dikategorikan ahli dunia yang hidup mengejar kenikmatan dunia, tapi dia nggak pernah mendapatkan kenikmatan tertinggi dan terindah di dunia. Dan itu diakui oleh
orang-orang yang pernah merasakan keduanya. Orang-orang yang pernah merasakan keduanya. Sebagai contoh Ibnu Hazm dalam hidupnya beliau merasakan kenikmatan dunia, beliau kaya, beliau punya jabatan, dan beliau mengatakan bahwa kelezatan ilmu itu jauh di atas kelezatan harta dan tahta. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, mari kita evaluasi kehidupan kita. Hidup ini hanya sekali, jemaah, dan alangkah ruginya kita tidak pernah mendapatkan kenikmatan terindah dunia. Wallahu ta'ala alam bisawab. Maka kesempatan untuk menuntut ilmu, kesempatan untuk mengenal firman-firman Allah dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kenikmatan tersendiri dan kenikmatan terindah di dunia. Maka marilah kita syukuri agar Allah tambah nikmat tersebut. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka aku akan tambah hal tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Hadirin Allah muliakan, selanjutnya salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Rasul kita Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, masih bersama Riyadhus Shalihin, kitab terbaik atau salah satu kitab terbaik di dunia. Masih bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, dan masih bersama bab muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita masuk ke hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Setelah cukup lama kita bersama hadis Abdullah bin Abbas, kita masuk ke hadis Anas bin Malik yang dikeluarkan Imam Bukhari. Berkata penulis Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Murri bin Hasan bin Husain bin Muhammad Abu Zakaria An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmati beliau, merahmati orang-orang yang beliau cintai, orang tua, keluarga, guru-guru, dan juga semoga Allah merahmati seluruh umat Islam dimanapun berada. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, innakum la ta'maluna a'malan hiya adaqu fi a'yunikum minasy-sya'ar. Sesungguhnya kalian ini melakukan amalan yang menurut pandangan kalian lebih kecil, lebih tipis daripada sehelai rambut atau daripada rambut. Kunna na'udduha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Padahal kami dulu di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu menilai dan menganggap perbuatan yang kalian lakukan itu termasuk dosa-dosa yang
membinasakan, termasuk dosa-dosa yang membinasakan. Hadirin Allah muliakan, sekali lagi, sesungguhnya kalian melakukan amalan yang kalian anggap itu lebih kecil, lebih tipis daripada rambut. Cuman gini doang, masa dipermasalahkan? Ini kan hal sepele misalnya gitu ya. Sedangkan kami, padahal kami dulu itu menganggap amalan-amalan yang kalian remehkan tersebut itu termasuk dosa-dosa yang membinasakan, dosa-dosa yang menghancurkan. Hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari. Hadirin Allah muliakan, mari kita sejenak bersama riwayat ini. Poin yang pertama jamaah, atau pelajaran pertama, bahwa Anas bin Malik itu salah satu sahabat yang berusia panjang. Jadi beliau usianya cukup panjang. Beliau hidup setelah Nabi SAW itu kurang lebih 90-an tahun. 90-an tahun. Anas bin Malik. Nah, beliau melihat terjadi perubahan di beberapa sisi. Manusia sudah berubah. Betul, kalau dibanding zaman kita mah mereka tuh solehnya minta ampun. Tapi kalau dibandingkan di zaman para sahabat Nabi SAW, itu sudah mulai mengalami penurunan di beberapa sisi. Maka beliau ingin mengislah, ingin memperbaiki kondisi tersebut. Maka beliau sampaikan peringatan, kalian ini mengerjakan amalan yang kalian remehkan itu kalau di zaman kita dulu sama Nabi SAW, itu kita anggap perbuatan yang menghancurkan, dosa yang sangat menghancurkan. Tapi kalian santai ngerjainnya. Jadi hadirin sekalian, dan ini sebelum eranya Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Hadirin Allah muliakan, jadi sebelum eranya Imam Syafi'i, terus gimana dengan era kita? Bagaimana dengan era kita? Jadi kalau Anas bin Malik ngelihat era kita sekarang tuh gimana kira-kira responnya ya? Ngeremehin dosa, nganggap ini nggak penting. Allah Ghafurur Rahim, yang tidak pada tempatnya. Oleh karena itu hadirin yang Allah muliakan, jadi kita tahu kenapa Anas bin Malik melihat itu, karena beliau usianya cukup panjang.
Pelajaran yang berikutnya jemaah sekalian, hadis ini menjelaskan betapa tingginya standar di zaman sahabat radhiyallahu taalaan. Standar pada zaman itu tinggi jemaah. Standar di zaman itu tuh sangat tinggi. Bagaimana tidak, Nabi SAW bersabda, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia itu generasiku. Thumma alladhina yalunahum, lalu generasi berikutnya. Thumma alladhina yalunahum, lalu generasi berikutnya. Itu sebaik-baik manusia setelah generasi Nabi dan Rasul. Dan salah satu yang membuat mereka begitu spesial adalah kemampuan mereka dalam memandang sebuah kesalahan dan dosa. Mereka tidak pernah meremehkan. Mereka nggak pernah meremehkan. Dan ini yang akan kita coba dudukan dengan segala keterbatasan kita jemaah. Maka kalau kita ingin menjadi orang soleh atau wanita soleha, jadikanlah mereka sebagai teladan para sahabat Nabi SAW. Para sahabat Nabi SAW. Makanya nasihat dari Syekh Abdul Qadir Jailani di dalam kitab Fathur Rabbani, kitab yang isinya nasihat-nasihat beliau, dan Syekh Abdul Qadir Jailani nama yang sangat terkenal di negeri kita dan di negeri kaum muslimin. Itu beliau mengatakan, alaikum bimadhabi salafus salih, kalian tuh harus mengikuti konsepnya, metodenya para salafus salih, maksudnya para sahabat Nabi SAW. Para sahabat Nabi SAW, karena standar mereka yang paling tinggi. Mereka adalah the best of the best tuh mereka. Khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia itu generasiku. Iya, generasiku. Para sahabat Nabi SAW. Dan kita kan suka menyampaikan bahwa kalau mau belajar sesuatu, belajarlah dari yang terbaik. Nah ini, ingin belajar agama, ingin jadi orang baik, ingin masuk surga, belajar dari yang terbaik. Yang terbaik itu beda jemaah. Akan membuka cakrawala berpikir kita dan pintu hati kita. Nah, salah satunya sekali lagi dalam hadis ini, mereka tidak meremehkan dosa. Maka jika kita ingin jadi orang baik, jangan pernah meremehkan dosa. Jangan pernah meremehkan dosa. Pelajaran yang berikutnya, hadirin yang Allah muliakan, orang-orang beriman itu sangat mengerti bahwa setiap dosa itu membahayakan. Setiap dosa itu membahayakan.
Dan setiap dosa itu akan diperhitungkan. Karena mereka membaca sebuah ayat di dalam Al-Quran. Ayat yang familiar sekali. Karena berada di juz 30. Allah berfirman dalam surat Zalzalah. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ Dan barang siapa yang mengerjakan keburukan, ya keburukan, sebesar dzarrah. Dzarrah itu partikel terkecil. Jadi barang siapa yang mengerjakan dosa sekecil apapun, dia akan melihat balasannya pula. Allah. Dia akan melihat balasannya. Sekecil apapun. Sekecil apapun. Makanya kalau kita baca surat Zalzalah, jangan hanya baca selewat gitu aja jamaah. Coba kita renungkan. Coba renungkan penutupannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang mengerjakan keburukan sekecil apapun, walaupun partikel terkecil, maka ia akan mendapatkan atau dia akan melihat balasannya. Bisa di dunia, bisa di akhirat, atau bisa di dunia dan akhirat. Allah nggak tidur jamaah. Ayat yang kita baca, ayat kursi, apa kata Allah SWT? La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah nggak ngantuk dan Allah nggak tidur. Kita kerjakan hal sekecil apapun, kita akan lihat kata Allah. Makanya Nabi kita SAW bersabda dalam hadits Ibnu Majah, nasihatin ke istri beliau radhiyallahu ta'ala Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Apa nasihat Nabi SAW ke Aisyah? Ya Aisyatu, iyaki wa muhaqqaratil a'mal. Wahai Aisyah, jangan sekali-kali mengerjakan dosa-dosa yang kecil. Dosa-dosa yang kecil, hati-hati dosa-dosa yang kecil tuh. Hati-hati. Karena fa innalaha minallahi taliba. Karena tuh dosa-dosa yang kecil itu ya, itu akan dituntut sama Allah. Kata para Allah akan suruh malaikat tetap nyatat, dicatat, lalu diperhitungkan. Jangan pernah lakukan itu. Jangan lakukan hal tersebut. Dan ini juga yang Nabi SAW wanti-wantikan ke sahabatnya secara umum. Sebagaimana dalam hadis surat Imam Ahmad, iyyakum wa muhaqqaratidz dzunub. Jangan sekali-kali kalian mengerjakan dosa-dosa yang kalian anggap remeh tersebut. Dosa-dosa yang anggap remeh tersebut. Dosa-dosa kecil. Itu bahaya jemaah. Diwanti-wanti sama Nabi, jangan lakukan itu. Jangan lakukan hal tersebut. Mungkin ada yang bertanya, berarti mungkin dosa besar boleh kali Pak Ustadz ya? Kan jangan sekali-sekali mengerjakan dosa-dosa kecil.
yang kalian remehkan. Kenapa Nabi SAW sebutkan dosa-dosa kecil, muhaqqarat, sagair, atau sigharuha, kata Imam Munawi, dosa-dosa kecil kata para ulama seperti Al-Imam Al-Munawi. Kenapa yang Nabi ucapkan, yang Nabi mention, yang Nabi sampaikan adalah dosa-dosa kecil? Kata para ulama kita, perlu kita renungkan hadir. Kata para ulama kita seperti Al-Imam Munawi, walam yadhkuril kabair, Nabi tidak menyebutkan dosa besar linadrati wuqu'iha minas sadril awal, karena dosa-dosa besar itu jarang banget terjadi di masa sahabat Nabi SAW. Jarang banget terjadi, jarang terjadi. Maka yang diwanti-wanti Nabi SAW, yang kemungkinan terjadinya sering. Adapun dosa besar jarang terjadi, sedikit banget. Betul ada kasus zina, berapa kali kasus zina di zaman itu? Ada fitnah, berapa kali terjadi fitnah? Berapa kali gibah di zaman itu? Jadi dosa-dosa besar itu kecil, sedikit. Dan seringkali kalau nggak terjadi, kalau terjadi nggak tahu. Seperti ucapan sebagian, Masya Allah wa syi'ta, semua ini terjadi karena kehendak Allah dan kamu. Itu kan karena mereka nggak ngerti. Tapi begitu Nabi SAW koreksi, udah. Katakan semua ini terjadi hanya karena kehendak Allah semata. Atau pakai thumma, lalu, jangan pakai kata sambung dan, itu karena nggak ngerti, begitu langsung dihilangkan. Jadi itulah kenapa dosa kecil yang diangkat, karena yang berpotensi itu dosa kecil, dosa besar jarang sekali, jarang. Makanya Nabi katakan, ya Aisyah iyaki wa muhaqqaratil a'mal, wahai Aisyah jangan sekali melakukan dosa-dosa yang diremehkan atau kecil, karena tetap dituntut, tetap dikejar. Subhanallah. Ini yang perlu kita camkan jemaah. Hadirin yang Allah muliakan, makanya para sahabat Nabi SAW, sebagaimana kata Anas, itu benar-benar berusaha untuk tidak meremehkan dosa apapun yang dianggap kecil oleh banyak orang. Bagi mereka ini bisa ngancurin saya nih, ini yang bisa ngancurin saya, minal mubiqat, yang menghancurkan. Oh, kita sekarang ngomong enak banget, jangankan dosa kecil, dosa besar ya, fasih kita udah ngomongin orang, gibah, fitnah, nggak ada beban, makan duit haram, zolimin orang, ngambil duit orang. Subhanallah. Nasallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah jaga kita. Tapi ini yang terjadi.
Dosa telinga begitu banyaknya, dosa mata begitu banyaknya, dosa lisan begitu banyaknya. Aduh, gak karu-karuan deh. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita tersebut. Nah terus gimana jemaah? Biar kita bisa ngejaga diri kita dari dosa-dosa seperti ini. Kata para ulama, ada beberapa tips. Yang pertama, sebagaimana dikatakan Anas bin Malik, bahwa dosa kecil itu berpotensi besar menghancurkan jangan pernah meremehkan. Ulama mengatakan saghairul ma'asi yajuru ba'daha ila ba'd hatta tafuta ahlu sa'adati bihadmi aslil imani indal khatimah. Dosa-dosa kecil itu kalau dilakukan itu akan kekumpul besar juga. Namanya juga kecil. 100 rupiah, 100 rupiah, 100 rupiah, 100 rupiah. Itu kalau istiqomah 100 rupiah, dapat juga 1 juta tuh. Jadi dapat juga 1 juta. Makanya itu kan kata apa? Kata Anas kan, mubiqat, ini menghancurkan. Sahabat tuh ngelihat dosa yang dianggap kecil. Dan sekali lagi, yang dianggap kecil, sebagaimana testimoni Anas bin Malik, itu kan masih di era-era keemasan. Jadi jelas beda dengan orang fasik pada hari ini. Itu kenapa mereka bisa ini? Karena mereka ini ngancurin. Makanya para ulama kan kita mengatakan la saghirata ma'al israr. Tidak ada istilah dosa kecil jika selalu dilakukan dan rutin dilakukan. Itu kaidah. Gak ada dosa kecil. Maksudnya apa? Kalau dosa kecil dilakukan terus, maka akhirnya jadi dosa besar. Nggak ada recehan kalau dikoleksi terus. Itu 100. Coba 10 tahun begitu, berapa hasilnya? Lumayan. Sangat lumayan. Makanya hadirin Allah muliakan, Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad mengatakan, inna syaitan qad aisa an yu'bada bi ardikum hadhihi. Syaitan itu udah putus asa disembah di tanah kalian ini, di negeri kalian ini. Bicara di depan sahabat. Syaitan udah putus asa. Walakin qad radiya minkum bil muhaqqarat. Tapi plan B-nya apa? Dia ridho ketika di antara kalian melakukan dosa kecil. Itu hebatnya syaitan. Nggak bisa dosa besar, oke, dosa kecil aja. Udah terus dosa kecil, sama juga. Ya simpel. Nggak bisa dapetin dosa yang bobotnya 100 poin misalnya, anggap aja pakai poin biar lebih simpel. Ya udah. Bisanya syaitan berpikir, ini orang bisanya aku goda dengan dosa yang mana? 1 poin aja, biarin ada 1 poin, tembus juga 200 tuh. Istiqomah dalam tanda kutip, artinya rutin 1 poin dosa, dihitung 200. Dan itu talbis iblis. Kita jaga banget nih dosa yang angkanya tuh 100 poin,
Tapi kita remehkan yang 1 poin, 1 poin, 1 poin, 1 poin, 1 poin, 1 poin, 200 lebih banyak. Nggak dapat yang 100, dipanen 200. Hadirin yang Allah muliakan. Makanya ulama mengatakan nggak ada dosa kecil kalau continue dilakukan. Itu mentok-mentok banyak. Dan betapa hebatnya syaitan dalam menggoda. Itu yang perlu kita camkan. Makanya para sahabat bilang, ini ngancurin, ini menghancurkan. Yang berikutnya jamaah sekalian, atau sebelum berikutnya, makanya Abdullah bin Mas'ud dalam hadis Bukhari itu menjelaskan bagaimana karakter seorang mukmin. Atau kita buat poin khusus ya. Ini salah satu sifat orang mukmin nih. Poin biar kita benar-benar nggak ngeremehin dosa kecil apa sih? Kita harus tahu seorang mukmin itu punya karakter yang nggak bisa dipisahkan dari dirinya. Sebagaimana disampaikan Abdullah bin Mas'ud, kata beliau, innal mu'min yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabal. Seorang mukmin itu melihat dosa-dosanya itu seperti dia sedang duduk di bawah kaki gunung, yakhafu an yaqa alaihi, lalu dia takut banget gunungnya itu roboh nimpa dia sebagai hukuman dosa-dosanya. Takut dia. Wa innal fajira yara dhunubahu kadhubabin marra ala anfihi faqala bihi hakadha. Adapun orang fasik itu melihat dosa-dosanya seperti seekor lalat yang hinggap di hidungnya lalu dia usir, sus gitu. Nah itu. Udah, tapi jalan aja terus. Cuma begitu aja. Iya sih, gue tahu ini dosa, ya tapi gimana? Jalan terus gitu. Ya gue tahu sih ini dosa, tapi kan bertahap. Betul, bertahap. Tapi Anda udah 7 tahun ngaji, masa bertahap terus? 7 tahun nggak ada perubahan. Cuma kayak lalat agak risih sih gitu kan, lalat hinggap di hidung, kita diginiin ya, tapi udah nggak merubah apapun. Kan kita nggak pernah cancel acara kita di sebuah ruangan gara-gara lalat hinggap di hidung kita. Cancel. Kenapa? Ada lalat tadi. Gitu. Terus atau ada alat hand sanitizer, semprot ini dulu. Artinya nggak ada hal yang berubah kalau lalat tuh hinggap. Ya gitu orang fasik. Ketika melakukan dosa udah cuman sekilas gitu aja. Dia nggak akan melakukan sebuah respon yang jelas gitu loh. Respon yang jelas. Makanya kalau kita ingin tahu sebenarnya kualitas iman saya gimana sih, lihat aja gimana cara memandang dosa kita. Bagaimana cara memandang dosa kita. Yang berikutnya jamaah yang Allah muliakan, agar kita berusaha meninggalkan dosa-dosa yang kecil-kecil apalagi yang besar. Itu cara melihatnya, karena kita tahu kan hidup itu seni melihat. Melihatnya itu bukan dosanya, tapi siapa yang kita maksiati. Itu kata Bilal bin Sa'ad, la tanzur ila sigharil ma'siyah, Anda jangan melihat kecilnya maksiat yang Anda perbuat, walakin unzur ila 'azamati man asaita, tapi lihatlah keagungan siapa yang kamu maksiati.
Jangan lihat sekecil apa maksiatnya. Jangan lihat itu sebuah perintah yang sederhana atau remeh. Siapa yang memerintahkan? Atau siapa yang larang? Itu yang paling penting. Hidup tuh begitu. Seringkali dalam hidup, intinya itu bukan apa kesalahannya, tapi siapa yang kita maksiati. Bukan perintahnya, tapi siapa yang memerintahkan. Bukan kesalahannya, tapi dengan siapa kita melakukan kesalahan. Itu yang jadi masalah. Gara-gara hal sepele itu bisa membuat orang dipecat karena dia berurusan dengan orang yang salah. Artinya udah sama pihak-pihak itu jangan buat kesalahan deh. Anda buat kesalahan kecil, Anda selesai. Kan begitu jemaah. Seorang pegawai, jangan lihat misalnya sebungkus ketoprak dengan cabenya 3,5, tapi lihat siapa yang memerintahkan. Kalau yang memerintahkan dia beli ketoprak di rootnya, mendingan beli deh, jangan cari masalah. Karir Anda bisa tamat cuma gara-gara ketoprak dengan cabai 3,5 itu. Dan gak usah banyak tanya, kenapa 3,5 Pak di root? Kan ribet. Kenapa nggak 4 aja? Atau kenapa nggak 3? Biar clear. Udah jangan banyak tanya. Dia mau minta 3,5 kek, 3/2/3 kek. Dia mau minta cabai yang ketiga ukurannya 2 cm kek. Udah, dia minta apa? Ikutin udah. Jangan buat masalah. Dia di root Anda. Nah itu penting. Itu kita bisa terima hal tersebut. Bisa terima tuh. Seorang kapolri atau panglima minta anak buahnya belikan gado-gado, lalu diikat dengan 3 karet, warna karetnya orange, lalu biru muda, lalu kuning. Udah cari aja udah. Jangan nanya lagi. Kenapa nggak hitam? Dan kayaknya udah siap dan aja, udah cari deh. Cari karet yang begitu. Gak usah banyak. Itu walaupun hal ini kan sepele, udah nanti aja. Jangan nanti. Ini yang minta bintang 4. Udah kerjain aja. Dan itu yang terjadi. Kalau ada perintah kayak gitu, nggak akan panjang dibahas. Kenapa gini? Hadirin, ini yang memerintahkan kita Rabbul Alamin. Kenapa terlalu banyak dibahas melebihi porsinya? Kalau nggak ngerti dibahas ya. Tapi kalau udah tahu, kenapa sih ribet banget? Hadirin, bola bukan di tangan kita. Kita hanya hamba yang meminta Rabbul Alamin. Udah ikutin aja. Kenapa untuk manusia bisa begitu? Tapi kita sikapi Allah dengan cara yang berbeda. Coba tanya orang-orang yang meremehkan. Kalau dia punya asisten rumah tangga di rumah, lalu asisten rumah tangga meremehkan perintahnya, dia marah apa enggak? Lalu dia perlakukan Allah demikian. Subhanallah. Tanya asisten rumah tangganya kalau dipermasalahkan. Bi, kamu buat nasi goreng ya, Bi? Terus bibinya cuek. Bi, cabenya 5, Bi. Nggak dikasih cabai, kecapnya dibanyakin sama bibi. Terus dia bilang, kok manis banget nih nasi goreng? Kasih cabenya berapa? Enggak, Pak. Loh, aku kan bilang 5. Lagi nggak mood, Pak. Aku kasih kecap. Bibi ini bla 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 bla. Bapak, masa nasi goreng diperbesar? Dewasa dong, Pak. Kira-kira gimana tuh perasaan kita digituin? Ngamuk kita. Ini bukan tentang nasi goreng. Kita nggak terima bibi itu. Asisten rumah tangga kita meremehkan perintah. Apalagi dia bilang, ya Bapak, masa nasi goreng aja dipermasalahkan? Dewasa dong Pak. Tapi lucunya, banyak di antara kita menyikapi Robnya demikian.
diremehkan, perintah Allah diremehkan, larangan Allah diremehkan. Kalau salah, khilaf, semua orang khilaf, tapi jangan pernah meremehkan. Meremehkan itu seringkali lebih fatal daripada kesalahan itu sendiri. Maka jangan pernah melihat kecilnya dosa, lihat siapa yang Anda maksiati. Jangan melihat jempol keinjek, tapi lihat jempol siapa yang Anda injek gitu loh. Itu bahaya. Kalau yang Anda injak jempolnya mafia terbesar di negeri Anda, lalu Anda injaknya pakai Dokmart, lalu pas Anda injak jempolnya lagi cantengan, selesai, tamat riwayat Anda tuh, habis. Anda bisa hilang besok cuma gara-gara jempol keinjak. Tapi kalau yang Anda injak itu driver Anda atau staff Anda, justru dia minta maaf ke Anda mungkin. Pas kita injak, astagfirullah kata dia. Kenapa mas? Oh enggak. Kenapa? Kaki bapak. Kenapa kaki saya? Nginjek jempol saya. Oh nginjek ya? Enggak, saya yang salah pak. Saya yang salah naruh jempol. Bayangkan, dia yang minta maaf, padahal kita yang nginjek tuh. Saya yang salah pak. Siap salah, gitu kan biasanya. Siap salah pak. Kok kamu yang minta maaf? Saya salah yang naruh jempol. Harusnya saya taruh jempol radius 10 cm dari kaki bapak. Mohon maaf pak. Oh, Masya Allah nih orang. Pengen dia siap salah. Jadi hadirin yang Allah muliakan, seringkali ini bukan tentang perbuatannya. Siapa? Anda berurusan dengan siapa? Kalau kita berurusan dengan Rabbul Alamin, yang punya neraka jamaah, yang punya ketetapan ketika kita ada dalam kubur, lalu kita bisa bermain-main seperti itu, seakan-akan kita berhadapan dengan anak kecil. Silakan ketawa sekarang. Karena yang terpenting bukan siapa yang tertawa di lap kedua, lap ketiga, lap keempat. Siapa yang tertawa di garis finish, itu yang paling penting. Oleh karena itu, lihat siapa yang kita maksiati. Bukan apa maksiatnya. Itu nasihat para ulama kita. Itu kenapa para sahabat itu ketakutan. Kenapa para sahabat ketakutan? Karena mereka tahu dengan siapa mereka berhadapan. Kita nggak kenal Allah, santai, ketawa-ketawa. Abu Ubaidah bin al-Jarrah itu jamaah, Abu Ubaidah bin al-Jarrah itu saking takutnya terhadap dosa-dosanya, sampai beliau katakan, waditu anni kuntu kabshan fayadbahuni ahli. Aku sampai berpikir, andai aja aku tuh jadi seekor kambing udah deh, lalu disembelih sama keluargaku sendiri, lalu dimakan tuh dagingku, lalu dibuat sop. Artinya kan kambing paling dihisap sesama makhluk kan di neraka, udah ghairu mukallaf secara umum. Ketakutan terhadap kemungkinan terjadi kesalahan dalam hidupnya. Dan jamaah, siapa Abu Ubaidah? Siapa Abu Ubaidah? Abu Ubaidah itu sosok yang Nabi SAW terangkan, inna likulli ummatin aminah wa aminu hadhil ummah Abu Ubaidah bin al-Jarrah. Setiap umat itu ada orang yang terpercayanya, amin, terpercaya, amin, orang-orang terpercaya, sangat dipercaya. Itu setiap umat tuh ada. Setiap nabi punya orang yang sangat dia percaya. Dan yang terpercaya dari umat ini Abu Ubaidah bin al-Jarrah. Masya Allah.
Abu Ubaid bin Jarrah. Lalu sosok ini berharap cuma jadi seekor kambing, lalu disembelih sama keluarganya sendiri, lalu disate, lalu dibuat sop, dibuat tongseng, lalu kita ngakak sana, ngakak sini, santai sana, nyantai sini, santai bro. Siapa kita jemaah? Dan itu justru menunjukkan kekerdilan iman kita ketika kita meremehkan. Udah nggak usah dipermasalahkan. Dan yang lebih lucu lagi dia bilang, kalau lu takut dosa lu gue tanggung. La haula wala quwata illa billah. Dosa lu gue tanggung. Yang penting malam ini kita minum lah. Teman-teman udah pada ngumpul nih, nungguin lo. Udah lama nggak ngumpul sama kita. Tenang aja, Allah Ghafurur Rahim. Kalau lo takut juga, nanti gue yang ketemu sama Allah Subhanahu. Gue yang tanggung dosa lo. Tanggung dosa. Itu menunjukkan tidak mengenal Rabbul Alamin, tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Abdullah bin Mas'ud beliau pernah mengatakan, lau ta'lamuna dzunubi, kalau kalian tahu dosa-dosaku. Karena Abdullah bin Mas'ud yang bicara jemaah, ulamanya sahabat. Lau ta'lamuna dzunubi, kalau kalian tahu dosa-dosaku, ma wati'a aqabi itnan, tidak ada yang mau berjalan bersamaku atau di belakangku walaupun cuma 2 orang. Wala hathaitum turaba ala ra'si, dan kalian akan taburkan tanah di atas kepalaku. Kalian akan ini kan saya taruh tanah di atas kepala saya. Wala waditu anna Allah ghafara li dzanban min dzunubi, dan aku berharap sekali Allah mengampuni dosa-dosaku. Abdullah bin Mas'ud, kalau beliau mengatakan demikian, lalu kita tenang-tenang aja. Kita yang buka aurat bukan 1-2 tahun jemaah, tahunan buka aurat, lalu Anda bisa tenang-tenang saja. Ya mungkin kalau ada orang search foto kita lagi buka aurat di sosial media, dia akan temukan foto tersebut, lalu Anda bisa tenang-tenang aja dengan pedenya segala. Subhanallah, kita ngomongin banyak orang, yang gibahin banyak orang, itu bisa tenang-tenang saja. Abdullah bin Mas'ud, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah berharap jadi seekor kambing, subhanallah. Itu justru menunjukkan kualitas iman kita yang sangat rendah ketika kita meremehkan dosa-dosa tersebut. Hadirin Allah, terakhir atau 2 terakhir lah, karena ini penting, bahwa semakin kita meremehkan sebuah dosa, semakin besar dosa itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan Fudail bin Iyad, biqadri ma yasguru dhanbu indak ya'dhumu indallah, sesuai dengan seberapa meremehkannya atau seberapa kecilnya dosa tersebut di matamu, lihat di matamu, di sisimu, maka sebesar itu juga lah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin engkau anggap kecil, maka semakin besar di sisi Allah. Jadi sesuai dengan kadar kecilnya dosa di matamu atau di sisimu, maka semakin sebesar itulah dosa itu di sisi Allah. Wa biqadri ma ya'dhum indak yasguru indallah,
Dan sebaliknya jamaah, ini yang jangan lupa kita catat juga. Dan semakin besar dosa itu di matamu, maka semakin kecil juga dosa itu di sisi Allah. Jadi semakin kita takut, semakin kita anggap ini bahaya nih. Walaupun orang bilang, lu kayaknya paranoid. Enggak, ini bukan paranoid. Justru semakin kita anggap ini serius, justru akan menciut dosa itu di hadapan Allah. Itu yang dikatakan. Makanya nggak heran Abu Ubaidah menjadi orang terpercaya umat ini, karena itu semakin orang itu merasa dosa saya banyak dosa, itu semakin rendah, semakin kecil, dan semakin mulia, dan semakin menunjukkan memang kualitas seorang hamba di hadapan Allah. Al-Bara' bin Azib, hadirin, seorang sahabat Nabi SAW. Itu ada orang mengatakan, laqitul Bara' bin Azib, aku pernah bertemu dengan Bara' bin Azib, salah satu sahabat Nabi SAW. Faqultu tubalak, lalu aku memuji Al-Bara', beruntung banget ya kamu ya, beruntung banget sekali. Sahibtan Nabi SAW, engkau bersahabat dengan Nabi SAW. Wa baya'tahu tahta syajarah, dan engkau pernah berbaiat dengan Nabi SAW di bawah pohon. Apa kata Al-Bara' bin Azib? Ya bena akhi, wahai putra dari saudaraku, innaka la tadri ma ahdathna ba'dahu, engkau tidak tahu apa yang kami perbuat setelah Nabi SAW wafat. Subhanallah. Bara' bin Azib, hadirin, sahabat Nabi SAW. Emangnya apa sih yang dilakukan? Ibnu Hajar itu mengatakan ini justru menunjukkan kemuliaan Bara' bin Azib. Dia merasa melakukan kesalahan, padahal Al-Bara' bin Azib, kita dipuji itu udah kegeeran segala macam. Oh Masya Allah, antum tuh pelopor, perintis, antum tuh Masya Allah, antum yang buka ini jalan dakwah, ini event ini antum semua. Terus kita senang dengan pujian-pujian demikian. Bara' bin Azib dipuji demikian. Ini sahabat Nabi, bukan ngerintis dakwah di A, di B, C, sahabat Nabi SAW. Ketika dipuji, engkau nggak tahu dosa-dosa saya, itu bahasa kita. Kok nggak tahu kesalahan saya setelah Nabi SAW wafat? Emangnya dia salah apa Ustaz? Ya dibanding kita, subhanallah, ini sahabat Nabi SAW. Tapi justru itu menunjukkan ketinggian beliau, menunjukkan ketinggian iman beliau. Dan yang terakhir jamaah sekalian, sebelum yang terakhir, makanya para ulama kita, para ulama fikih kita mengatakan tasiru saghiratu kabiratan bi asbabin minha al-istisghar. Dosa kecil itu bisa jadi dosa besar dengan beberapa penyebab. Di antaranya diremehkan, dikecilkan di mata kita, itu jadi dosa besar justru. Itu tambahan dari keterangan Fudail bin Iyad. Dan terakhir pada kesempatan kali ini, bahwa hadirin Allah muliakan, dosa-dosa kecil kalau dikerjakan terus hatta tafuta ahlu sa'ada bihadami aslil iman indal khatimah, itu bisa membuat orang yang bahagia itu kehilangan dasar keimanan pada saat ia meninggal dunia. Artinya dosa-dosa kecil yang rutin kita lakukan dan kita tidak tutup dengan istighfar, kita nggak bertobat kepada Allah, bahkan kita remehkan,
maka itu justru akan jadi bumerang kita. Mungkin bukan saat ini, mungkin bukan besok, mungkin bukan bulan depan, tapi pada saat kita meninggal dunia, kita tergelincir di akhir hidup kita, lalu kita mendapatkan su'ul khatimah. Ini yang mengerikan, hadirin. Ini yang mengerikan. Sebagaimana dijelaskan sebagian para ulama, di antaranya Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Dosa kecil yang diremehkan itu kalau dikerjakan terus, maka bisa membuat kita gagal mendapatkan husnul khatimah, tergelincir di akhir, ibarat pembalap terjatuh di lap terakhir, terjatuh di depan garis finish, lalu seluruh pembalapan menyusul dirinya. Itu yang harus kita renungkan. Ini yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Waktu kita sudah habis. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan semoga kita tidak pernah meremehkan dosa-dosa kita. Justru kita tutup dengan istighfar dan dengan taubat kepada Allah. Dan ini menunjukkan bagaimana kita merasa diawasi oleh Allah. Kata para ulama, orang yang meremehkan dosa kecil itu kehilangan sisi muraqabatullah. Kan itu tadi. Lihatlah siapa yang Anda maksiati. Maksiat sekecil apapun. Kalau orang benar-benar merasa Allah sedang mengawasi, mana berani dia lakukan itu? Mana berani lakukan itu? Murid itu akan menunjukkan sikap baik banget dan nggak mau melakukan kesalahan sekecil apapun jika di hadapan Pak Kepala Sekolah misalnya. Dan ketika kita gampang mengerjakan dosa kecil, maka itu menunjukkan muraqabatullah kita rendah, dan itu harus disikapi, itu harus diperbaiki, dan semoga kita bisa memperbaikinya dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna, semoga Allah menerima amal ibadah kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.